Halo what's up guys, welcome back to my another story. And hari ini gue bakal ngebagiin kalian tentang thriller atau kisah-kisah pembunuhan yang terjadi masa lampau, yang mana di masa tersebut menjadikan sebuah cerita yang sangat kelam dan juga menjadi sebuah cerita yang sampai sekarang masih dibicarakan orang. Ada di beberapa film menggunakan true story yang kejadian di masa itu. Dan di cerita kali ini gue bakal ngebahas tentang Bella Kiss, seorang yang dikatakan sebagai vampir psikopat yang lenyap ditelan oleh perang. Langsung aja kita bahas. Dan buat kalian yang baru pertama kali datang ke sini, ini adalah sebuah podcast yang akan ngebahas tentang kisah-kisah thriller pembunuhan yang terjadi masa lampau dengan sejarah yang kelam dan juga misteri, serta kejadian-kejadian yang belum tuntas dan belum terselesaikan sampai sekarang. Oke, tanpa panjang lebar, mari aja langsung kita bahas. Bella Kiss adalah nama dari seorang pembunuh berantai asal Hongaria yang aktif melakukan pembunuhan sepanjang abad ke-19. Jadi dia selama beraksi, Kiss sudah melakukan sebuah pembunuhan setidaknya sebanyak 24 orang, di mana hampir semua korbannya berjenis kelamin perempuan. Namun cerita seram mengenai Kiss masih belum berhenti sampai di sana aja nih. Ia juga dirumorkan sebagai vampir penghisap darah karena pemeriksaan pada sejumlah mayat korban menunjukkan adanya bekas tusukan kecil berjumlah sepasang layaknya bekas gigitan memakai gigi taring. Dia lahir pada tahun 77 di kota Isak. Tidak banyak yang diketahui soal masa kecil si Bella Kiss ini. Namun ia diketahui mulai tinggal di kota Cinkota yang berlokasi tidak jauh dari kota Budapest, Hongaria, saat dirinya berusia 23 tahun. Oleh orang-orang sekitarnya, Kiss yang berprofesi sebagai pengrajin timah dan juga sebagai peramal nasib dikenal sebagai sosok yang berkecukupan, berkepribadian yang hangat. Kiss juga digandrungi oleh kaum Hawa karena ia dideskripsikan memiliki fisik yang tinggi, rambut yang pirang, dan wajah yang tampan. Jadi dia selain berkecukupan di hartanya, dia juga memiliki paras yang juga ganteng, yang mana digandrungi oleh kaum Hawa. Namun dibalik semua aura positif yang ditunjukkannya di hadapan publik, ternyata Kiss juga memiliki sisi kelamnya tersendiri nih guys. Ia diketahui menunjukkan ketertarikan akan okultisme atau hal-hal yang berbau sihir dan juga ilmu hitam. Bukan hanya itu, Kiss juga memiliki hobi mengumpulkan buku-buku mengenai racun dan teknik pembunuhan dengan cara mencekik. Kiss selalu memanfaatkan pengetahuan yang ia miliki untuk memulai mencari korban-korbannya nih. Jadi sasaran utamanya dia adalah kaum Hawa atau perempuan yang hidup sendiri dan sedang mencari pasangan. Untuk bisa memikat korbannya, sejak tahun 1903, Kiss memasang iklan dari Biro Jodoh gitu ya di sebuah koran berita dengan nama samaran Hoffman, sambil mengklaim kalau dirinya adalah seorang duda yang sedang mencari pasangan baru. Nah, ternyata di luar negeri juga ada yang kayak gini ya. Kukira cuma Indonesia doang nih. Jadi hasilnya banyak wanita yang menunjukkan ketertarikannya nih dan mulai mengirimkan surat. Kiss kemudian mencoba memujuk wanita yang tertarik akan iklannya tersebut, yang surat kabar tadi, dan memintanya untuk datang ke kota Cinkota, tempat dia tinggal. Begitu korbannya sudah tiba, Kiss akan melakukan aksinya, yaitu dengan membunuh mereka dan kemudian merampas benda-benda yang mereka bawa. Satu dari sekian banyak wanita yang menjadi korban
kesadisan Kiss adalah seorang wanita asal Budapest yang bernama Juliane Paskak. Setelah menjual toko pakaiannya supaya dirinya memiliki cukup uang untuk pergi ke Cian kota, Paskak kemudian menuntut Kiss ke pengadilan karena dianggap sudah menipunya. Namun sebelum pengadilan bisa memproses kasusnya, Paskak keburu dibunuh duluan oleh si Kiss ini guys, sehingga ia tidak bisa bersaksi di pengadilan. Ya gimana mau bersaksi ya, dia sudah meninggal, udah mati gitu ya. Korban lainnya dari Kiss yang sudah diketahui adalah seorang wanita bernama Mary yang usianya baru beranjak di 15 tahun. Itu lebih muda dibandingkan si Kiss tadi. Pada tahun 1912 keduanya setuju untuk menikah, namun secara diam-diam. Mary ternyata juga memiliki hubungan rahasia dengan seorang seniman yang bernama Bill Curry. Begitu Kiss mengetahui hal tersebut, ia kemudian membunuh Mary dan Bill Curry nih, si kekasih gelapnya, dengan cara mencekik keduanya. Untuk menutupi pembunuhan yang dilakukan, Kiss kemudian mengklaim kalau mereka berdua sudah pergi ke Amerika Serikat. Selama menjalankan aksinya, Kiss diketahui sudah menerima 174 lamaran pernikahan dan menyetujui 74 diantaranya. Namun tidak diketahui seberapa banyak diantara mereka yang pada akhirnya menjadi korban pembunuhan Kiss, dan beberapa banyak yang selamat. Untuk menyembunyikan mayat dari orang-orang yang sudah dibunuhnya, Kiss menyimpan mayat-mayat tersebut di dalam sebuah tong yang sudah diisi alkohol. Jadi dia setelah membunuh korban-korbannya, lalu dia memasukkan mayat-mayat tersebut ke dalam sebuah tong yang berisikan alkohol supaya tidak menimbulkan bau. Para tetangga Kiss sendiri sudah lama merasa curiga karena meskipun hidup seorang diri, Kiss memiliki banyak tong atau drum di rumahnya. Kiss mengklaim kalau tong-tong tersebut ia gunakan untuk menyimpan bahan bakar minyak sebagai antisipasi kalau perang meletus dan bahan bakar jadi sulit didapat. Jadi ini cerita ini berlatar belakang di Perang Dunia Kedua atau pertama kali ya. Tapi tidak semua tetangga Kiss menerima penjelasan tersebut, namun mereka curiga hanya sebatas menduga kalau tong-tong tersebut mungkin digunakan oleh Kiss untuk menyimpan minuman keras dan untuk mabuk-mabukan ya. Jadi justru tetangga itu tidak curiga kalau tong-tong tersebut berisikan mayat, namun isinya adalah minuman keras. Lalu tahun 1914, putra mahkota Austria Hongaria tewas dibunuh oleh ekstremis Serbia sehingga pecahlah Perang Dunia Pertama. Ternyata Perang Dunia Pertama nih guys. Lalu Kiss kemudian ikut serta dalam perang dengan cara bergabung dengan militer Austria Hongaria. Sebelumnya pergi, ia menitipkan penjagaan rumahnya kepada seorang wanita yang bernama Jakubek. 2 tahun kemudian, beredar kabar burung yang menyatakan kalau Kiss mungkin sudah dibunuh atau ditangkap musuh sehingga rumah yang dulu ia tinggali secara teknis kini tidak lagi berpenghuni. Rumah yang ditempati oleh Kiss sendiri aslinya adalah sebuah rumah yang ia sewa dari tuan tanah setempat. Maka begitu kabar mengenai tewasnya Kiss ini beredar, sang tuan rumah tanah kemudian pergi menuju rumah tersebut yang ditempati oleh si Kiss untuk merapihkannya ya, maksudnya diberes-beresin lagi karena udah lama gak ditempatin, guna supaya rumah tersebut bisa disewakan kembali. Sesampainya di rumah tersebut, sang tuan rumah menemukan 7 buah tong di luar rumah Kiss. Jadi ternyata di luarnya itu ada memiliki 7 buah tong besar. Pada awalnya sang tuan rumah tanah tidak merasa curiga dengan keberadaan tong-tong tersebut. Namun begitu ia membuka salah satu tong tadi, bau busuk yang amat menyengat langsung menyebar keluar dari dalam tong. Tetangga Kiss yang kebetulan berprofesi sebagai ahli kimia menduga kalau bau tersebut disebabkan oleh mayat. Merasa bingung dan ketakutan, sang tuan tanah maksudnya kemudian memanggil pihak wajib untuk melaporkan apa yang baru saja ia temukan. Ketika polisi tiba di rumah Kiss dan membuka tong-tong yang ada di sana, pemandangan tak terduga pun langsung tersaji di hadapan mereka. Di dalam tong-tong tersebut, mereka menemukan mayat-mayat perempuan dengan tali di lehernya sedang terbujur kaku sambil terendam dalam larutan alkohol jenis metanol. Pencarian pun kemudian dilakukan di rumah Kiss dan berhasil mengungkap kalau 7 tong tadi
yang ada di depan rumahnya hanyalah sebagian kecil dari tong yang digunakan oleh Kis untuk menyimpan mayat. Setidaknya total ada 24 tong yang berisikan mayat yang ditemukan oleh polisi di rumah Kis. Dengan pengecualian untuk Bikari yang tewas dibunuh pada tahun 1912, semua korban pembunuhan Kis berjenis kelamin wanita. Dengan melihat tali di lehernya, mereka sudah diketahui tewas dibunuh dengan cara dicekik atau dijerat. Jadi rata-rata semua korbannya adalah perempuan, kecuali yang Bikari tadi ya. Bikari itu si kekasih gelapnya yang di atas tadi. Sejumlah mayat diketahui memiliki luka menyerupai bekas gigitan di lehernya. Kendati tidak ada yang benar-benar yakin kenapa luka macam itu bisa ada di leher mereka, publik menduga kalau luka tersebut muncul karena Kis menghisap darah korbannya. Nah, sejak itulah orang-orang pun kemudian menjuluki si Kis dengan nama vampir dari Chenkota. Jakubek yang diberikan amanat oleh Kis untuk menjaga rumahnya menjadi sasaran kecurigaan pertama oleh polisi. Ya iyalah, karena dia kan orang yang paling tahu rumah tersebut kecuali si Kis ya. Orang kedua lah ya yang mengetahui rumah tersebut atau dekat dengan rumah tersebut selain Kis. Namun Jakubek mencoba membela diri dengan menyatakan kalau dia tidak tahu menahu mengenai pembunuhan yang dilakukan oleh Kis. Lalu Jakubek berkata kepada polisi kalau dari sekian banyak ruangan yang ada di dalam rumahnya, ada satu ruangan yang terkunci rapat dan hanya boleh dimasuki oleh Kis sendiri. Merasa penasaran, polisi pun kemudian melakukan penyelidikan ke dalam ruangan tersebut. Sesampainya di dalam, teka-teki mengenai modus dan alasan Kis melakukan pembunuhan berantai mulai sedikit tersibak. Jadi ada sedikit pencerahan ya kenapa modus dan alasan Kis melakukan pembunuhan. Ternyata di dalam ruangan yang si Kis tersebut, polisi menemukan surat-surat yang berasal dari para wanita korban dan buku-buku mengenai teknik pembunuhan. Polisi lantas menghubungi Miller, Austrian Hongaria, supaya Kis segera ditangkap jika ternyata Kis masih hidup. Namun masalah baru timbul karena ada banyak personil militer Hongaria yang menggunakan kata nama, menggunakan nama Bella serta Kis. Jadi ternyata ada banyak banget tentara-tentara Austria Hongaria menggunakan nama Bella dan juga Kis nih. Lalu bulan Oktober tahun 1916, polisi mendapatkan kabar kalau seorang tentara Hongaria yang ciri-cirinya serupa dengan Kis tengah dirawat di rumah sakit Serbia. Namun saat polisi bergegas menuju rumah sakit tersebut, orang yang sedang mereka cari keburu berhasil melarikan diri terlebih dahulu. Ia bisa melarikan diri tanpa diketahui staf rumah sakit dengan mudah dengan cara menaruh mayat di ranjang tempat dia dirawat. Jadi dia menukar dirinya dengan mayat sehingga seolah-olah dia masih ada di tempat itu tetapi ternyata dia udah kabur gitu ya. Kasus penampakan di rumah sakit tersebut hanyalah satu dari sekian banyak kasus klaim penampakan Kis. Jadi tahun 1919 seorang saksi mata juga mengaku melihat Kis di Budapest. Kemudian pada tahun 1920 seseorang dengan nama Hoffman dan memiliki ciri-ciri serupa Kis dilaporkan menjadi personil Legion asing Prancis. Lalu pada tahun 1932 Kis bahkan dilaporkan terlihat di kota New York, Amerika Serikat. Namun seperti mengejar hantu, setiap kali polisi bergegas menuju lokasi di mana Kis terlihat, setiap kali itu pula buruan mereka menghilang. Jadi tiba-tiba polisi mendapatkan kabar dan seketika juga si Kis itu menghilang. Ya mungkin dia sudah mendapatkan informasi atau memang mendapati feelingnya aja gitu ya. Langsung akhirnya dia menghilang dan tidak tertangkap. Nasib Kis pada akhirnya tidak pernah diketahui, lagi-lagi nggak pernah diketahui, dan polisi tidak pernah berhasil menangkapnya. Oke, itu tadi dia sebuah kisah zaman dulu, kisah pembunuhan yang sampai hari ini kasusnya tidak terselesaikan, yang berlatar belakang di sebuah kota asal Hungaria, di mana pelakunya tidak terungkap sampai saat ini. Gimana menurut kalian? Dan ini menurut gua kasus yang sangat menarik dan juga mengerikan apabila terjadi di masa ini gitu ya. Silakan kalian boleh tulis di kolom komentar jika kalian tertarik dengan cerita seperti ini. Dan jika kalian memiliki saran juga kritik, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, terima kasih buat kalian yang udah dengerin ceritanya sampai di sini.
Dan buat kalian yang belum subscribe, follow, ataupun mengikuti, silahkan diklik tombol subscribe-nya, silahkan diklik tombol follow-nya, supaya kalian bisa mendapatkan update terbaru cerita thriller berikutnya. Gua Rifki Kurniawan undur diri, see you in the next story.